Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keisha Legesani dari kelas S9. Di sini saya akan membuat video bab 8 tentang dampak sosial informatika. Yang A, ada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi adalah teknologi yang menggunakan komputer untuk menyimpan, mengambil, dan mentransmisikan data atau informasi. Teknologi baru era digital ini memberikan manfaat besar. Perkembangan komputer awal munculnya sekarang menjadi cellphone atau smartphone, suatu revolusi berdasarkan ukurannya. Contohnya smartphone bisa membuat video, berarti menggantikan kamera video. Yang A, nomor 1, pengaruh TIK dalam kehidupan masyarakat. Dengan menggunakan gawai yang terhubung orang lain, kemungkinan kontak sosial yang makin intensif, TIK memungkinkan kita bisa membaca informasi terkini dari berbagai media besar dan koran termuka dengan hanya sekali klik pada gadget kita. Yang A, nomor 2, dampak positif dan negatif. Yang dampak positifnya yang nomor 1, mudahnya pengelolaan kegiatan seharian. Yang kedua, komunikasi dan hubungan sosial yang sudah tidak mengenal batas geografis maupun negara. Yang ketiga, ada banyaknya hiburan. Yang keempat, ada lingkungan tanpa kertas, paperless. Yang kelima, ada mudah pencarian informasi dan berbagai komunikasi. Negatifnya, yang pertama ada penyebaran informasi yang salah. Yang kedua, ada kecanduan internet dan game. Yang ketiga, potensi korban kejahatan. Yang keempat, berkurangnya aktivitas fisik. Yang kelima, berkurangnya aktivitas sosial. Yang B, ada kolaborasi di dunia maya. Kolaborasi maya sering disebut kolaborasi virtual atau daring. Kolaborasi daring di mana aktivitas banyak dilakukan dari rumah, yang tepat karena pekerjaan dan belajar dapat berlangsung dengan efektif. Praktik baik dalam kolaborasi maya. Yang pertama, menentukan tujuan dan fokus. Yang kedua, merayakan kesuksesan kecil untuk menambah kekompakan tim. Yang ketiga, hindari multitasking. Yang keempat, mengadakan pertemuan reguler, menetapkan jam kerja dan hindari gangguan. Yang kelima, bersosialisasi dengan anggota tim karena tim akan efektif jika sering bekerja sama. Kolaborasi maya. Perkakas dapat digunakan untuk kolaborasi daring diantaranya yang pertama Google Docs, Sheet, Calendar, Meet, Gmail, Classroom, Drive. Yang kedua ada Microsoft Teams, OneDrive, Office 365. Yang ketiga ada Slack, 4 Zoom, dan 5 gitu. Yang tantangan, 1, perbedaan waktu antar zona dari anggota tim. Yang kedua ada koneksi internet. Yang C, ada media sosial. Media sosial adalah teknologi yang dihasilkan dari perkembangan evolusi komputasi. Media sosial sering disebut produk web 2.0, di mana pengguna menciptakan kontennya sendiri. Media sosial pertama kali ditemukan sejak dibuatnya GeoGTS. Dampak positif dan negatif sosial media. Positifnya, yang pertama ada kedekatan sosial antar pengguna. Yang kedua ada mempermudah komunikasi. Yang ketiga, menjadi sumber informasi dan hiburan. Yang keempat, mempermudah interaksi. Yang kelima, mendukung bisnis dan pengembangan diri. Negatifnya, yang pertama, pengaruh terhadap kesehatan emosional. Yang kedua, berita bohong atau berita palsu dan hate speech. Yang ketiga, pencurian data. Yang D, ada informasi pribadi dan hukum privasi. Informasi pribadi adalah informasi tentang diri seseorang. Informasi pribadi, 2 istilah, yaitu informasi personal dan informasi privat. Informasi pribadi tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Informasi privat adalah yang berhubung dengan privasi pribadi dan dapat dilacaknya seorang individu. Yang D, ada hukum privasi. Hukum privasi adalah hukum yang merujuk pada pengelolaan, penyimpan, dan penggunaan informasi pribadi. Hukum privasi menjadi pertimbangan dalam hubungan dengan hak privasi individu atau perlindungan privasi dalam hukum. 3 aspek kunci privasi yang harus dijaga, diantaranya seperti yang pertama, kebebasan dari gangguan. Yang kedua, melindungi dan mengendalikan informasi tentang diri sendiri. Yang ketiga, bebas dari pengawasan, diikuti, dilacak, diawasi, disadap. Yang D, nomor 2, persetujuan yang diinformasikan. Persetujuan yang diinformasikan saat suatu organisasi atau aplikasi menginformasikan bahwa ada proses
pengumpulan data, dan menerapkan kebijakan penggunaan tentang data tertentu. Seseorang dapat memutuskan apakah akan berinteraksi atau menggunakan dengan organisasi atau aplikasi tersebut. Pengumpulan informasi yang tidak terlihat adalah pengumpulan informasi pribadi tanpa sepengetahuan pemilik informasi. Sebagai contoh, misalnya sebuah perusahaan menawarkan aplikasi gratis yang mengubah kursor peramban web menjadi karakter kartun. Hal ini melanggar privasi informasi. Sekian video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.